Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya Angga Pamungkas di SPM Radio 107,7 FM, Suara Pendidikan Merdeka SMA Negeri 1 Cijeruk, Kabupaten Bogor. Di sebelah kanan saya sudah ada Pak Sutan selaku Ketua Cisadane Resik. Dan selamat wayahki. Dan sebelah kiri saya sudah ada Bapak Yudi Rahman selaku Ketua DKM. Kita akan berbincang-bincang langsung dengan Bapak Sultan selaku Ketua Cisadane Resik. Mungkin kita bisa tanya-tanya programnya seperti apa sih? Apa sih manfaat yang bisa diambil dari Cisadane Resik ini? Untuk itu kepada Pak Sultan disilakan. Ya, pertama mungkin yang ingin saya sampaikan, terima kasih Pak Angga atas waktunya, kemudian juga kita bincangin untuk pertama kali ya. Betul. Pertama yang ingin saya sampaikan, apa itu Cisadane Resik? Cisadane Resik itu adalah sebuah program inisiatif produk asli Bogor yang kemudian digagas oleh para orang muda di Bogor ini sendiri, terutama di wilayah Bogor Selatan. Walaupun kemudian keterlibatan dari berbagai pihak dan tidak hanya Bogor itu menjadi luas. Program inisiatif ini sebenarnya muncul dari kesadaran para orang muda. Terutama waktu itu dimulai dengan para alumni SMA 1 Cijeruk, karena di sela-sela kegiatan kami, kebetulan saya itu waktu itu pembina OSIS, jurnalistik dan lain-lain. Kita ada sering outing keluar, kemah, kemudian ke pinggir sungai ataupun ke gunung, dan lokasi-lokasi tersebut itu biasanya kotor. Jadi ada tempat sampah itu bukan cuma tong sampah, tetapi ternyata objek wisata juga jadi tempat sampah. Dan selalu muncul keluhan seperti itu. Nah, keluhan-keluhan itu muncul dari masyarakat atau dari anak-anak, tempatnya kotor Pak, yang ini mah. Ya, jadi Cisadanenya kotor. Nggak cuma Cisadane, semua tempat wisata biasanya gitu. Nah, karena kotor itu, ya saya bilang ya kita bersihin aja sama-sama biar nyaman. Kita nyaman, pengguna berikutnya juga nyaman dan lain sebagainya. Nah, setelah itu proses panjang nih. Gitu. Saya sendiri ketika mendirikan Pakuan Institute masih meraba-raba apa yang mau dilakukan. Nah, terkait dengan dibutuhkan apa? Ya kita mulai menemukan proses itu dengan misalkan sekarang kita main ke Cisadane, dan di situ kemudian teringat bahwa problematika sungai sebagai indikator peradaban di Indonesia itu tidak menunjukkan sebagai indikator peradaban. Sejarah mencatat misalkan Sungai Indus, Sungai Kuning, kemudian sungai-sungai Nil dan lain sebagainya adalah indikator peradaban. Bahkan di gurun pun peradaban di misalkan Saudi Arabia atau Mekah itu karena memang ada air jam-jam. Jadi peradaban itu peradaban air sebenarnya. Nah, ketika kita melakukan kegiatan di Cisadane waktu itu, ya udahlah kita namain aja kegiatan ini Cisadane Resik, tapi memang belum dinamain nih, baru ide-ide aja. Waktu itu 10 pemuda, 2 orang anak kecil, 3 orang guru. Kebetulan waktu itu yang datang Pak Rioso dengan istrinya, dan istrinya juga masih ngajar. Maka di level kedua kita menamakan kegiatan kita Cisadane Resik volume 2. Yang satu belum dinamain, tapi kita anggap sebagai volume 1. Seiring dengan perkembangan waktu, kita tidak hanya aksinya memungut sampah, tapi juga kita menanam pohon. Kemudian kita juga melakukan pendidikan tanggap bencana. Tidak hanya memang pendidikan, tapi kita juga terjun ke lapangan, karena bagaimana kita akan membangun empati, membangun kemampuan kritis, membaca situasi dan lain sebagainya kalau anak-anak itu tidak diajak membantu ke lokasi bencana, tinggal di lokasi bencana dan lain sebagainya. Nah, hal itu kemudian juga menjadi pikiran
ini anak-anak kalau cuman mungut sampah, kalau cuman ikut nanam pohon aja, atau ngumpulin uang, atau jadi relawan aja, sepertinya sebagai guru ada dosa nih. Betul ya. Apa dosanya? Mereka seolah-olah dimanfaatkan tanpa diberikan pengetahuan. Maka kemudian ada program namanya Madrasah Ekologi. Apa tuh madrasah ekologi? Nah, Madrasah Ekologi itu adalah tempat atau sebuah program untuk meningkatkan kemampuan atau sumber daya manusia dari para pejuang waktu nih, orang muda itu, dengan berbagai pelatihan, diskusi, seminar dan lain sebagainya. Seminar belum masuk sih, tapi kalau berbagai pelatihan kita sudah terkait dengan hak asasi manusia, Green Student Movement, kemudian juga kemarin aktif di jaga pemilu, literasi. Kemarin kita sempat bedah buku dan menghadiri peluncuran buku, karena bagaimanapun juga kemampuan mereka untuk literasi akan menjadi basic dasar penguatan keyakinan mereka bahwa gerakan lingkungan hidup ini cukup baik dengan didorong dengan banyaknya bahan bacaan terkait dengan hak asasi manusia, terutama terkait dengan lingkungan ekosop, yang akan meneguhkan mereka bahwa gerakan lingkungan itu diperlukan, termasuk juga pikir lingkungan dong sebagai seorang muslim gitu. Oke, jadi itu awal mula terbentuknya Cisadane Resik ya. Betul. Berawali dari kepedulian Kang Sultan melihat banyak sekali tempat yang kotor gitu akibat buang sampah sembarangan. Ya nggak cuma saya, tapi anak-anak muda juga. Justru mereka yang mendorong Tergerak ya. Ya tergerak. Kalau saya itu cuma katalis, Pak. Katalis itu mempercepat proses. Tetapi yang memang berperan serta itu anak-anak. Gitu. Namun tetap mendukung sebagai orang dewasa di sini, baik birokrasinya mungkin hubungan dengan Pak Lurah, Pak Camat dan lain sebagainya ya Pak ya. Betul, karena gini, ketika kita bicara katalis maka salah satu konsep pendidikan kan role model ya, suri tauladan. Ya mau nggak mau saya yang mungkin belum layak jadi tauladan itu bertindak seolah-olah teladan. Bagaimana mengkomunikasikan ide mereka dengan birokrasi waktu itu, dengan sekolah. Bu Fitri waktu itu kepala sekolahnya, dan dia menyampaikan ide tersebut. Tadinya kecil nih, hanya internal para alumni dan siswa SMA Cijeruk saja. Tapi sekarang kan proses itu sudah berkembang lebih dari 15 sekolah menengah atas sederajat, kemudian SMP juga puluhan, termasuk ormas-ormas nih. Jadi kalau mau ketemu ormas-ormas yang suka tawuran atau berantem atau kekar-kekar tapi mereka guyup, jadi acara Cisadane Resik mereka mengut sampah dan menanam pohon. Gitu. Penghijauan juga ya. Ya, untuk penghijauan, tetapi juga ini menarik karena mereka bisa menunjukkan pada orang muda bahwa ada ruang di mana lintas ide, lintas ego gitu untuk melakukan gerakan lingkungan. Sejauh ini dari 99% lembaga-lembaga atau kelompok-kelompok masyarakat yang tergabung dalam forum Cisadane Resik, ini kan ada pemerintah desa, ada kemudian ormas saya bilang tadi dan lain sebagainya, termasuk Koramil, Cijeruk gitu, terus dinas kehutanan, persemaian rumpin atau Bapeda Sael dan lain sebagainya. Itu ruang temunya di situ, ada dosen juga, mahasiswa gitu kayak Unida, Pakuan dan lain sebagainya. Mereka mengesampingkan tuh kepentingan pribadinya untuk gerakan lingkungan. Paling kan persoalan kita cuma 1%. Nah, yang 1% ini saya pikir memang kadang duri dalam daging, tapi tidak harus dipersoalkan kan, karena itu akan mengambil effort kita terlalu banyak atau mengambil energi kita terlalu banyak. Udah abaikan aja. Toh nanti juga dia biasanya kalau orang-orang menghalang-halangi gerakan lingkungan kan punya dosa dalam tanda kutip ya. Nanti yang korek-korek biasanya LSM, ormas atau jurnalis gitu. Kita lihat aja nanti gitu. Biasanya gitu. Misalkan ngapain menanam di gunung segala macam, taunya ya kayak gitulah, memperjualbelikan lahan punya orang apa dan atau program lingkungannya nggak beres misalkan. Seperti itu. Oh, jadi ini sekarang ini kan global warming ya, pemanasan global, dan itu adalah di antara cara agar pemanasan global ini tidak panas lagi lah, minimal di lingkungan kita ya, yang mana
jam 9 jam 8 pagi aja panasnya udah seperti jam 2 gitu ya. Betul. Sorry. Dulu kan enggak ya, jam 8 jam 10 itu masih hangat aja, seperti sekarang ini mungkin setengah 7 gitu ya pagi. Betul. Udaranya juga masih bagus. Sekarang kan pencemaran lingkungan itu sudah terjadi, dan Ya. salah satu caranya adalah dengan cara menggerakkan hati nurani para pemuda dan masyarakat seluruhnya, stakeholder seluruhnya, agar yuk kita buat sejuk lagi bumi ini gitu ya. Betul Pak Angga, karena memang intinya adalah kesadaran. Karena ada dua filosofis dalam lingkungan ini, satu filosofis hukum sama filosofis moral. Ya. Kalau filosofis hukum ya kita sudah punya banyak instrumen hukum terkait dengan lingkungan, baik dari internasional, sekarang carbon trading lagi dibahas, Ya. itu udah carbon trading ya. Terus juga kemudian air sudah masuk ke Ya. pasar komoditi. Betul. Nggak cuma jagung, timah gitu. Sekarang air udah masuk pasar komoditi. Kita bisa main duit di situ di pasar malam. Sampai ke perdes. Nah, tapi pendekatan hukum ini tanpa kesadaran bagi saya niscaya bisa dilaksanakan karena orang cenderung cari mudah atau curang. Gitu. Wah, 2 juta ya didendanya kalau buang sampah sembarangan. Iya, kalau ketahuan. Nah, mereka mencari waktu di tidak ketahuan. Maka yang kedua adalah polisi moral. Kesadaran bahwa kalau saya membuang sampah atau membuang katakanlah tinja ke selokan, terus 100 meter, 200 meter, 300 meter ke sana, susukan lah, bukan selokan kayak di kota ya, susukan ya. Akhirnya kan cenderung bersih itu di perkampungan. Di sebelah sana itu ada tempat mandi, ada orang cuci beras, ada orang berwudu dan lain sebagainya. Kira-kira etis nggak sebagai makhluk beragama gitu, atau sebagai masuk masyarakat? Ya. Kita kencing di sana orang mandi gitu, apa sengaja gitu? Saya nggak tahu dalam hal itu. Tapi bukankah ketika kita berwudu membutuhkan air yang tidak berasa, tidak berbau gitu kan, dan lain sebagainya. Dan itu kan pilihan-pilihan bahwa itu kan dia dikunci di aspek moralitas. Kayak gitu. Termasuk tega nggak nih kamu buang limbah pabrik terus di sebelah sana itu ada kampung orang nggak punya, tidak dapat pansimas juga jadi masalah. Nah, nantilah banyak curhatan sebenarnya itu. Pansimas juga tidak merata. Kemudian tega nggak kamu buang kotoran sapi kamu gitu misalkan, terus di sebelah sana ternyata dipasang banyak pipa, yang satu ke masjid, yang satu ke tempat makan dan lain sebagainya. Nah itu kan bersinggungan sekali dengan tadi ada aspek moralitas yang penting gitu di situ. Even kemudian harusnya kan masjid udah dapat kan ada program pansimas dan lain sebagainya gitu, fasilitas air bersih untuk masyarakat. Lagi-lagi kita ketemu dengan skala prioritas gitu kan, atau ketemu juga dengan dugaan gitu kan, karena the power tend to corrupt gitu kan, kekuasaan mungkin kan ada duit banyak loh, ratusan juta misalkan dan lain sebagainya. Jadi atau misalkan kan udah ada program misalkan septic komunal, iya berapa desa yang dapat program, satu desa pun biasanya cuma 1 RT gitu kan. Nah apakah itu jadi piloting? Ya saya nggak tahu di fasilitator itu menjadikan program untuk septic tank komunal atau septic tank bersama tuh menjadi sebuah gerakan bersama, atau cuman ya selesai aja membahagiakan para donor dan luar. Biasanya duit dari luar tuh kalau untuk uang-uang seperti itu gitu. Ya itu pilihan-pilihan yang bisa diambil. Nah gerakan-gerakan ini kan kadang-kadang ya tadi mengakibatkan yang sekitar 1% ini merasa terganggu. Loh, saya kan harus jadi buat septic tank komunal, atau wilayah saya jadi terekspos banyak sampahnya, terus salah kami gitu. Ya setelah bertahun-tahun kan timbulan sampah juga mengakibatkan mudah longsor. Jadi juga kesadaran orang muda itu yang jadi lebih penting menurut saya, agar di 5-10 tahun ke depan ada perubahan perilaku nih. Mereka mulai lihat sampah plastik misalkan, karena mereka menyebalkan juga yang mengutin sampah plastik yang kemudian tercampur dengan sampah organik karena banyak belatung dan lain sebagainya. Nah,
kan kita paling malas ya, kita kembalikan ke diri kita. Kalau sampah itu sudah terpilah, ini mah plastik atau apa yang kering, ini sampah basah atau organik, kita perlakuannya kan enak. Tapi Bapak dikasih sekantong plastik, di situ ada popok, di situ ada bekas sasetan, kemudian juga di situ ada potongan sayur dan lain sebagainya. Milahnya gimana? Dan bayangkan perasaan petugas kebersihan yang tugasnya milah misalkan di TPS Kentate ataupun TPS yang lain. Padahal kalau kita pilah misalkan irisan bawang atau dan lain sebagainya, kulit bawang kan bisa digunakan untuk katalis buat pertanian, gitu kan, pupuk dan lain sebagainya. Atau puntung-puntung rokok ya, bapak-bapak yang masih merokok kayak saya misalkan belum bisa berhenti, puntung rokoknya kan sebenarnya bisa digunakan untuk pestisida. Oh gitu. Kalau ya. bisa iya, puntung rokoknya direndam di air, kemudian juga nanti setelah diencerkan bisa disemprotkan ke tanaman. Ya walaupun kemudian masih ada silang pendapat ya. Pakai rokok, bagi orang anti rokok ini juga dianggapnya ke pestisida kan, tapi bagi orang yang lain ini udah organik gitu. Ya silang pendapat itu bisa diselesaikan di lain waktu, tetapi posisinya di sini kan bisa mulai nih pelan-pelan kita perbaiki. Itu jadi kenapa kita fokus di gerakan orang muda? Ya orang muda itu yang diharapkan akan bukan diharapkan, mereka memang pewaris, milik gitu, pewaris, dan kita hanya dapat titipan aja. Itu Pak, nggak kurang lebihnya. Jadi karena negara ini kan yang akan mengurus nanti mereka yang masih muda-muda sekarang kan, kita yang udah tua itu pasti akan meninggal dan lain sebagainya. Dan kubur mereka harus sih digantikan ya, paling para pemuda. Kalau kita baik ya mungkin dikenang kebaikan. Kalau kita melakukan kejahatan lingkungan atau apa gitu ya dicaci maki lah, udah meninggal juga dijadikan meme kan sekarang ya. Orang itu meninggal kapan, fotonya masih disebar-sebar gitu kan. Seperti itu. Kalau dari sudut agama nih Pak Yudi, apa sih hukum ya dari gerakan-gerakan yang dilakukan ini secara agama nih? Ya, terima kasih atas waktunya Pak Angga, dan juga alhamdulillah ini ketua dari Cisadane Resik udah hadir di tengah-tengah kita. Mudah-mudahan banyak sekali informasi yang tadi sudah disampaikan, dan luar biasa gerakan ini, memang sangat luar biasa kalau menurut saya. Karena apa? Ini berarti sebetulnya ini udah bicara kepada inti dari pengamalan ajaran agama sebenarnya. Karena apa? Karena sudah diwujudkan atau diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, meskipun memang tadi itu dari sebagian kecil mungkin tadi tanda petik ada duri 1% itu, tapi itu bukan jadi halangan, tapi sebenarnya udah mengamalkan ajaran Islam. Karena apa? Dalam ajaran Islam sudah jelas bahwa kita pahami menjaga kebersihan sebagian dari iman. Nah, jadi bukan hanya sebagai literasi saja, tapi oleh Pak Sultan dan rekan-rekan yang itu sudah diterapkan, sudah mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin kalau iya. Jadi bukan hanya teori saja. Bukan hanya teori saja. Kalau model saya misalnya baru teori, tapi alhamdulillah setelah kenal dengan beliau sedikit banyak hal-hal yang memang dapat saya ambil hikmahnya gitu. Karena apa? Beliau betul-betul sudah konsen dalam Cisadane Resik ini urgen. Karena apa? Longsor, banjir, itu kan memang titiknya salah satu permasalahan sampah. Dan sampah ini memang luar biasa permasalahan yang memang sampai saat ini menjadi permasalahan bukan hanya tingkat lokal atau misalkan nasional, bahkan internasional juga gitu kan. Nah, alhamdulillah dengan gerakan Cisadane Resik ini betul-betul ingin ambil bagian untuk menjaga kelestarian alam. Apalagi kan dalam ayat Quran ada kutipan ayat itu adalah wala tufsidu fil ardh ba'da islahiha. Jangan berbuat kerusakan setelah ada perbaikan. Artinya Allah ini sudah memberikan kita kebaikan-kebaikan, sarana dan prasarana yang komplit. Ayo mari sama-sama kita jaga. Dan alhamdulillah ini komunitas Cisadane Resik ini sudah mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, dengan meskipun memang bagi sebagian orang mungkin ini gerakan kecil, tapi luar biasa pengaruhnya. Betul. Apalagi bukan karena untuk kegiatan ini bukan hari ini seperti kita
memakan cabai kemudian terasa pada saat bukan. Tapi ini tadi itu, ini warisan buat cucu kita. Dan butuh proses ya. Betul, proses itu. Dan saya terus terang sangat mengapresiasi dan salut sekali kepada beliau yang memang udah mengamalkan ajaran agama, yaitu menjaga kebersihan. Lebih khusus lagi di Cisada Resik ini yang memang luar biasa pengaruhnya kepada ekologinya, airnya juga bisa terjaga, kemudian tidak akan terjadi banjir, longsor maksud kami itu karena memang tadi itu kepadatan sampah yang tertimbun dalam air. Itu luar biasa. Saya terus terang sangat mengapresiasi dan mendukung sekali gerakan yang memang sudah dilaksanakan oleh Pak Sultan ini. Mudah-mudahan semakin banyak orang-orang, apalagi ini konsen di kepemudaan, kemudian tadi juga disampaikan luar biasa ini kolaborasinya dengan instansi-instansi pemerintah, juga dengan LSM, juga organisasi kemasyarakatan. Ini sudah hampir memasyarakat ini. Dan mudah-mudahan bisa jadi ke depannya akan lebih maju, sukses dan banyak lagi giro orang-orang atau generasi penerus yang memang konsen di bidang lebih khusus ke lingkungan hidup. Mungkin seperti itu gambarannya, Pak. Jadi dari sudut agama Islam ya, berarti sudah mengamalkan dari ajaran agama Islam itu sendiri, dan itu patut kita dukung dan kita acungkan jempol. Ngomong-ngomong soal dukungan tadi, Sultan itu apalah artinya titik debu di jagat raya ini gitu kan sebenarnya. Tapi kalau ini saya ingin cerita bahwa ada satu pengalaman menarik ya. Waktu itu saya dikasih waktu tuh 3 hari apa 5 hari gitu sama cabang dinas kehutanan wilayah 1 Jawa Barat. Itu kan meliputi 5 wilayah, Kabupaten Kota Bogor, Kota Depok, dan Kabupaten Kota Bekasi. Dan waktu itu kerjasama kami belum masif. Saya juga baru kenal mereka aja, minta bibit 1 kali, dan saya juga Cisada Resik sangat belum apa-apa. Dan sekarang juga belum apa-apa. Dia minta bantuan untuk aksi penanaman yang waktu itu digagas sama Pak Ridwan Kamil yang 50 juta pohon itu awal-awal. Dan mereka minta bantuan, saya bingung, saya jaringan apa gitu kan. Saya ingat satu hal yang paling kuat adalah pramuka. Saya ingat waktu itu pernah KMD ya. Pak Sultan sudah ikut kursus Mahir Dasar. Ya, saya ikut KMD di Cibubur waktu itu. Saya gunakan jaringan itu. Akhirnya saya dapat kontak Depok, Bekasi, Kota Bogor. Karena saya bukan aktivis pramuka ya. Saya sepakat pramuka itu keren, tapi saya bukan aktivis viewer ya. Kalau bantu-bantu teman sih sering waktu kuliah juga. Nah, dengan jaringan pramuka dalam waktu 3 hari dengan Zoom meeting waktu itu, saya bisa mengkoordinasikan 5 wilayah yang waktu itu belum disentuh sama dinas kehutanan. Jaringan pertamanya yang menggunakan pramuka. Maka setiap wilayah itu dapat 5.000 bibit dan ditanam. Jadi dalam waktu 5 hari koordinasi 25.000 batang bibit itu bisa ditanam di wilayah kehutanan wilayah 1. Daerah mana itu Pak? Ini tadi Kabupaten Kota Bogor, kemudian Kota Depok, Kabupaten Kota Bekasi. Jadi penanaman itu ya bagi saya pengalaman ya, bagaimana dengan pelibatan bahwa Cisada Resik itu gede bukan karena Cisada Resiknya. Karena berjalan waktu sedikit, saya juga di Pakuan Institute orangnya tersebar. Nah, cuman saya tetapi orangnya juga dengan aktivitas masing-masing saling support. Bisa seperti itu. Terus sekarang juga misalkan di kegiatan-kegiatan lain terkait dengan dukungan, itu yang selalu hadir misalkan teman-teman IPNU atau NU itu selalu hadir, mereka tidak kurang dari 20. Misalkan dari SMK, kemudian bansernya juga itu sering pada hadir. Atau pesantren juga. Jadi kayak pesantren Miftahul Sa'adah, SMA Darul Faiji dengan pesantrennya, kemudian juga Babu Salam juga komen sama mobil tiap datang. Al-Kahfi juga kemarin full engine tuh kayaknya banyak banget yang hadir karena mereka dekat, mereka diturunin semua. Jadi termasuk yang besar sekali itu ketika Cisada Resik volume 8 kalau nggak salah, 9 itu 1.000 pesilat
kita menghadirkan 1000 pesilat Cimande. 1000 pesilat Cimande. Iya. Untuk melakukan aksi penanaman. Wih. Dan diisi juga sih sama gerak dasar Cimande ya, pas pembukaan itu kolosal ya bagi saya yang background anak-anak itu bukan anak orang kaya gitu. Saya sendiri ataupun anak-anak itu pendanaan kami itu kadang-kadang dapat 200, 300, 500, ada orang juga nyumbang misalkan, ya udah makan saya yang bayarin, kita tinggal ambil aja gitu. Kan lebih enak sebenarnya buat terima duit ya. Terus saya terharu gitu, pengen nangis gitu, aduh punya uang 7 juta waktu itu kalau nggak salah, itu pun sumbangan dari beberapa kegiatan gitu. Terus kemudian tiba-tiba datang 1000 orang, saya bengong, ini ngasih makannya gimana gitu. Karena ya kalau untuk 100 peserta aja saya ngasih untuk makan itu sekitar 2 juta kan, beli air minum, kemudian nasi bungkus dan lain sebagainya. Uniknya adalah di Cisadane Resik itu peserta belum tentu dapat minum. Oh gitu. Belum tentu. Jadi bawa sendiri ya? Satu bawa sendiri, atau ya tadi kita kan ada orang nyumbang. Kalau ada nyumbang ya kita beli air. Iya. Ada lebih gede lagi kita beli nasi. Tapi belum pernah sampai ke atas. Ada kaos, ada tumbler, ada apa, belum pernah. Oh gitu. Dari 18 kali kegiatan aksi sungai ini, Cisadane Resik volume 18, kita belum pernah bikin kaos satupun. Kenapa tuh? Ya kita kan karena nggak punya duit. Karena dananya tidak. Nah, kita tidak punya dana yang berkecukupan untuk hal itu. Mudah-mudahan nanti ada yang nyumbang. Masih mikir, karena gini Pak, kalau saya beli kaos itu sama dengan kita bisa untuk 3 atau 4 kegiatan berikutnya. Ya kan? Ya, karena kadang-kadang biaya tertinggi itu pengadaan hal tersebut ya, kaos yang mungkin orang masih terus pakai atau juga mungkin enggak gitu. Tapi memang ada kebanggaan tersendiri. Tapi bagi saya masih mending nih. Katakanlah dana buat beli kaos 10 juta. Cisadane Resik kayaknya cukup 4 kali deh gitu. Nah, hal seperti itu. Atau kita bisa buat kegiatan yang lain. Nah, posisi saya masih seperti itu. Jadi kalaupun ada ya mangga aja gitu. Tapi kita lihat seberapa maslahat itu. Jadi balik lagi dukungan orang-orang yang tidak disebut namanya ataupun ada gitu secara kelembagaan besar, kecil dan sebagainya sangat berarti untuk Cisadane Resik. Bahkan yang menarik kan ya tadi warung-warung yang kita pikir nggak terlalu laku, tapi mereka masih mau nyisihin 300, 500, 1 juta untuk setiap kegiatan gitu. Nah, kayak gitu. Ada kami kayak spanduk, ada percetakan yang mau ngasih gitu. Jadi ya udah kita nggak usah mikirin spanduk gitu, hal seperti itu. Baru kemarin aja kita dari hampir 5 tahun kegiatan ada orang nyumbang pelampung dan helm. Karena selama ini kami juga didukung sama Alamanda atau pengusaha rafting di Cisadane. Karena kegiatan kita kan pada Siko ya Pak. Betul. Nah, pikir-pikir juga kalau kegiatan Sabtu Minggu kita selalu mengganggu usaha mereka nih. Gitu. Ya udah teriak-teriak siapa yang mau support gitu. Kita ada yang nyumbang helm sama live vest. Atau dulu Kimia Parna pernah nyumbang mesin untuk menggali lubang biopori yang buat penanaman sampai sekarang masih berjalan gitu ya. Masih bagus alhamdulillah, dan entah berapa puluh ribu biopori yang sudah dibuat ya. Tidak hanya biopori, itu digunakan untuk penanaman Pak. Oh, penanaman juga ya. Jadi penggalian itu ya. Iya, jadi cepat. Jadi kalau kita nanam cuma 500 batang ya sehari sebelumnya kita bikin lubang udah beres. Jadi jam 12 tuh 1000 batang benar nih kita tanam sehari. Ya kalau dikasih cangkul. Tapi kalau kita misalkan siapkan di hari sebelumnya pada lubang ya paling juga 4 jam, apalagi dengan orang-orang yang kuat badannya gitu. Terlatih ya. Ya karena kan mindahin mesin doang yang berat. Set, nggak sampai 1 menit udah 1 lubang. Terus gitu kan. Beres, ya pas hari H anak-anak tinggal ya kalau mau foto-foto terima bibit boleh, setelah itu menanam udah nggak sampai 5 menit dia udah beres nanam gitu. Gitu. Jadi kalau peserta 100 nanam 1000 ya memang nggak lama gitu. Yang lama itu ya kalau prosesinya banyak pidato gitu. Biasanya kami jam 10, jam 11 sudah selesai. Kalau ada nasi ya udah makan, kalau nggak ada ya kita dadah-dadah.
Itu. Ya. Jadi kuncinya dukungan kan itu. Dukungan. Sekarang kalau ada pemilih yang akan mendukung ini menghubungi siapa nih? Ya, kalau untuk yang mendukung bisa menghubungi saya, bisa menghubungi ketua pejuang waktu, gitu kan. Tempatnya di Kalau sekre kita di Kampung Bandar Kambing, Desa Tanjung Sari, Jalan RNC Sumantri Dija, nomor 421, samping Puskesmas Cijeruk. Ya. Kalau nomor telepon ya bisalah, kayaknya nanti kita kasih ya. ya nomor saya terbuka kok buat siapapun, bahkan ada yang caci maki juga ada, gitu kan. Ya nggak masalah lah, saya terbuka ya. Kalau males blocking, kalau nggak biarin aja dia ngirim apa foto dan sebagainya. Ini Pak ada hal yang menarik Pak. Pak Sultan kan sudah berkeluarga Pak ya, gitu. Itu untuk membagi waktunya, kemudian sekarang antara tugas di sekolah, kemudian di rumah juga di komunitas itu kan tentu banyaklah hal-hal yang memang dikorbankan, dihabiskan untuk keluarga juga. Itu bagaimana Pak mensiasatnya? Mengatur waktunya, mengatur waktunya itu kan. Manajemen waktu. Ya balik dulu dari mindset ya, pola pikir bahwa tadi di keluarga bahwa saya tidak menganggap kegiatan Cisadane Resik itu di luar kepentingan atau tanggung jawab saya sebagai suami dan sebagai seorang ayah. Anak-anak saya ajak untuk kegiatan itu dari sejak kecil, baik yang anak pertama maupun yang kedua. Itu pembiasaan bahwa hal itu tidak saya temukan di waktu kecil, biar mereka nemuin di zaman saya sebagai seorang ayah. Ada istilahnya kan, kecerdasan anak itu nggak harus matematikanya 9. Betul. Kalau saya juga termasuk bahwa ketika anak saya bangun tidur sekian menit kemudian tempat tidurnya rapi, itu adalah sebuah piala kejuaraan gitu. Atau setelah makan mereka mencuci piringnya sendiri, itu sebagai sebuah capaian, dan itu diterapkan yang di pejuang waktu. Jadi ketika ke rumah saya yang posisinya jadi sekre juga, ya kalau kamu mau makan ada yang bisa dimakan ya kamu makan. Selesainya piringnya kamu cuci sendiri, kalau nggak ada yang kamu masak, gitu kan. Selesainya juga bersihin sendiri dan lain sebagainya. Itu kan life skill ya, life skill. Termasuk untuk anak saya. Jadi istri dan anak, alhamdulillah support hal itu, walaupun ya mungkin sedikit ada keriuhan ya karena menjadi kotor atau apa, tetapi karena memang kita by konsep tidak hanya ngumpulin anak untuk kumpul atau orang-orang muda untuk kumpul. Nggak cuma anak muda sebenarnya, teman-teman yang seusia juga ada. Nanti itu ada namanya divisi trial. Divisi trial Cisadane Resik itu yang biasanya support mengirimkan logistik ke posko-posko atau posko pengungsian yang terisolir. Itu kemarin efektif banget tuh waktu di Cianjur. Yang gempa itu ya. Nah, gempa itu termasuk banjir bandang. Mobil 4x4 aja nyusruk, motor aja pada jatuh. Teman-teman itu yang kemudian turun. Mereka memang temporal. Ada kejadian baru turun gitu. Kita support tuh di situ. Sebagian yang punya duit nyumbang gitu. Yang memang punya tanggungan segala macam ya dikasih uang harian kan, subsidi silang gitu dari yang punya uang. Tapi yang punya uang juga turun. Mereka ngetes motor-motornya yang mahal itu dipakai bawa bantuan, popok segala macam kan. Jatuh dan lain sebagainya, mereka kan bahagia tuh. Oh ini menarik sekali Pak Sultan, tapi kita tunda dulu buat sesi berikutnya. Siap. Nanti kita sambung lagi bersama Pak Ustadz Budi juga dari sisi agama seperti apa. Nah untuk itu yang ingin mendukung baik material maupun non material dapat komentar atau menghubungi langsung dengan Bapak Sultan selaku ketua Cisadane Resik ini. Ya bisa dikunjungi saya kita di website www.cisadaneresik.org. Ada websitenya, ada channel YouTube-nya juga ada. YouTube Cisadane Resik TV, kemudian Instagram ada Cisadane Resik yang official, itu untuk pejuang waktu, sama forum Cisadane Resik. Oh ada forumnya juga ya? Ada forum itu memang itu istilahnya gimana ya? Kenapa saya mengatakan itu forum? Karena kelembagaannya itu kan tidak permanen ya. Nah itu di grup itu ada berbagai macam, dari mulai siswa atau anak SMP, SMA, kemudian ormas, para pejabat dan lain sebagainya yang bisa mantau kegiatan kita gitu. Ya grup itu sepi karena orang nggak bisa sembarangan komennya.
Iya, memang maksudnya kalau di luar konteks kadang kita tegur, Iya. karena bagian dari pelaksanaan etiket ya, Betul. ketika menggunakan internet tuh. Jadi kita mah cuman kita ada kegiatan nih posting, terus mereka juga ada kegiatan boleh posting. Tapi kalau forward apa yang nggak jelas ya kita tegur. Akhirnya memang jadi sepi sih. Terus juga stiker-stiker aneh nggak ada. Nah, boleh di situ. Jadi ada forum Cisadane Resik, ada grup WA-nya, ada grup ekrabnya, ada grup juga donatur, ada pejuang waktunya, macam-macam. Ini bagian dari bagaimana para orang muda juga belajar mengelola dunia maya ya. Iya. Nah, kita kasih juga nih manajerial gitu. Posting misalkan sehari dan lain sebagainya. Ini mudah-mudahan jadi life skill yang lain tinimbang tidak hanya mereka mengut sampah. Makanya kalau mereka cuma bisa mengut sampah, saya merasa berdosa nih. Kalau mereka cuma menanam pohon aja tiap event, saya merasa berdosa. Kasih kita ruang. Ini ruangnya loh, silakan. Di situ tidak ada paksaan, masuk mau keluar. Karena itu kan persoalan juga di organisasi pemuda. Mereka datang dan pergi, lulus SMA, kerja, kuliah, menikah, hilang. Ya itu aja sih, mungkin nanti kita bisa sambung. Mungkin Pak Ustadz bisa ngomong terkait dengan pikiran ya. Karena itu Sama. enggak. Oke, nah untuk sementara ini kita tutup dulu perbincangan kita yang seru ini ya, dan sangat berbobot sekali karena ini menyangkut kehidupan masyarakat banyak, yang mana di situ ada orang-orang yang peduli dan membutuhkan dukungan. Oke, saya akhiri dulu perbincangan kita hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam lestari. Oke.